Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita bersyukur ada waktu dan kesempatan, ada kesehatan yang Tuhan beri untuk kita. Juga ada semangat kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik sekalian yang mungkin masih ada pegang makanan atau pegang minuman, pegang mainan, handphone, semua ditinggal dulu. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali pujian kita dengan mengatakan dari terbit matahari. Sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Kembali kita angkat pujian yang mengatakan pure, 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 benih ditabur. Tahu semua kan yang di rumah? Tahu dong. Tahu pasti. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Kembali katakan pure, 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 benih ditabur. Pure, pure, ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur berkar, bertumbuh dan berbuah lebat. Sekali lagi dengan penuh semangat kita katakan pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama benihnya saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa votum, kembali kita memuliakan Tuhan dari pujian yang mengatakan
katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita mengulang pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Doa foto akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yohana Kalembe. Ya, anak-anakku sekalian, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu, sebab Tuhan Yesus sudah menolong kami bersama-sama, kami boleh ada di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, semua yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, dari permulaan sampai selesainya, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Masih tetap berdiri, karena kita masih mau lanjut menyanyi. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Baik, kalau begitu tetap berdiri. Kita mau kembali berolahraga dengan satu pujian yang mengatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Aduh, masih semangat di rumah? Kalau saya masih semangat Ji Pak Oh, Guru. masih semangat Ibu Via, pasti masih semangat yang di rumah toh. Pasti. Kita menyanyi yang mengatakan apalagi itu yang apa hidup tanpa Yesus seperti apa? Seperti donat Pak Guru. Oh, yang kosong tengahnya Iya. Nah, kita akan menyanyi hidup tanpa Yesus seperti donat. Nah, dengan penuh semangat kita akan gerakan pujian kita ini. Musik. Yang di rumah, mari kita sama-sama ikuti gerakan di sini. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendiri di hatiku, mendiri di hatiku, mendiri di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bersuka, hilanglah susahnya. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, mendiri, mendiri di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendiri di hatiku, mendiri di hatiku, mendiri di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bersuka, hilanglah susahnya. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, mendiri, mendiri di hatiku. Saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Semuanya berdiri dengan rapi, dengan baik. Kalau saya itu kalau kita baca Undang-Undang Dasar pasti berdiri dengan rapi atau baca Pancasila di sekolah. Nah, sekarang kita mau mengakui ikrar pengakuan iman kita. Posisi kita siap dan kita sama-sama mulai. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bu Fia, kita mau menyanyi lagu apa lagi ini? Kita nyanyi Masa Depan Sungguh Ada. Oh Kita tahu iya, kayak yang disampaikan di Amsal 23 ayat 18 itu di. Iya, betul sekali. Ya, jadi dikatakan di situ bahwa karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang. Nah begitu. Jadi jangan takut ya adik-adik yang di rumah. Bagusnya kita duduk ini atau masih berdiri? Masih berdiri lah. Masih Nanti berdiri. mau duduk lama, Ci. Ya, kita berdiri ya. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyi satu pujian yang mengatakan masa depan sungguh ada.
Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Siapkan hati dan pikirannya. Kita duduk dengan tenang, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah menolong kami. Terkhusus dalam 1 minggu ini, di dalam menjalani aktivitas kami, Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan sudah menolong kami. 1 minggu ini ya Tuhan, kami bisa bermain bersama dengan teman kami. Bahkan kami boleh ya Tuhan belajar di rumah. Dan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin dalam minggu ini ada yang dalam kelemahan tubuh, tapi Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Selain kami persembahkan ya Tuhan untuk hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami datang berdoa kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, di dalam pendidikan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam proses pertumbuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati ya Tuhan. Baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang dalam pendidikan, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menuntun 1 semester ini dalam menjalani pendidikan ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami akan melalui tahun yang baru lagi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan menolong kami sehingga ya Tuhan di dalam menjalani pendidikan kami boleh melaluinya dengan baik. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati baik mama, papa, kakak, adik, nenek dan kakek kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan, dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa mendidik kami. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesabaran ya Tuhan dan kesehatan di dalam mendidik kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi ini ya Tuhan, kami juga datang berdoa untuk jemaat kami di Gantara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik tim gembala ya Tuhan, presbiter, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan, dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Secara khusus ya Tuhan, bagi tim gembala yang akan memulakan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan tetap berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga dalam menuntun kami boleh diberikan ya Tuhan kemampuan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam kehidupan, dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Kami juga datang berdoa untuk guru kami di sekolah. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala urusan kami ke depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga mereka di dalam melaksanakannya Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan tetap berikan kekuatan, kemampuan dan kebijaksanaan daripada Allah di dalam menjalankannya Tuhan terhadap pemerintahan. Secara khusus ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, ibadah kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan tetap berikan kami kekuatan ya Tuhan, ketenangan dalam mengikuti ibadah ini. Kami serahkan ya Tuhan dan syafaat ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Seribu tak malam
Baik adik-adik, di tengah-tengah ibadah kita pagi ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yohana Kalemben. Sebagai tanda kesiapan hati kita, mari kita kembali memuliakan Tuhan dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Sejauh untuk adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan usia kita tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau kalau mau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk ada dalam ibadah kami bersama-sama. Dan saatnya kami mau membaca dan belajar daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, urapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman maupun anak-anak kami yang mendengar. Biarlah kami sama-sama mengerti dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yunus pasal 1. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Wow, panjang ya. Tapi kita tidak akan membaca semua ayat ini. Kita akan membaca 4 ayat dari firman Tuhan ini. Kita membaca ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-17. Semua perhatikan Alkitabnya dan kita membaca firman Tuhan ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Itulah firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini, yaitu cerita tentang Yunus dan ikan besar. Dan inilah ceritanya.
Yunus di perut ikan besar. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun, kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita belajar dari cerita tentang Yunus tadi. Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe." Tetapi Yunus tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia mau pergi ke Tarsis. Yunus jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tahu hal itu ya, bahwa itu salah. Karena ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena ia lari dari hadapan Tuhan. Tetapi Yunus tetap melakukannya. Padahal ia sudah tahu bahwa hal itu salah. Hal itu tidak baik kalau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan karena ketidaktaatan Yunus tidak mau mendengar perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, ada akibat yang diterima oleh Yunus. Apa akibatnya? Yunus dibuang ke dalam laut yang sedang bergelora. Kemudian datang seekor ikan besar, lalu dia menelan Yunus. Dan Yunus berada di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Nah, anak-anakku sekalian, kita juga seringkali melanggar peraturan yang ada. Padahal kita sudah tahu, kalau kita melanggar aturan, itu salah. Itu tidak baik. Tetapi, seringkali kita tetap melakukannya. Seperti, kita tidak lagi mau mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Tidak mau dengar-dengaran lagi. Padahal kita sudah tahu, kalau kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua, kalau kita tidak taat kepada orang tua, itu salah. Itu tidak baik. Kita juga seringkali tidak mau dengar-dengaran kepada guru-guru kita di sekolah minggu.
kepada guru-guru kita di sekolah. Padahal kita sudah tahu, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak mau dengar-dengaran, pasti ada akibatnya yang kita terima. Seperti Yunus tadi. Karena ia tidak taat kepada perintah Tuhan, karena ia tidak mau melakukan perintah Tuhan, akibatnya ia harus dibuang ke laut dan ia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Nah, kalau kita tidak taat kepada orang tua kita, kalau kita tidak mau dengar-dengaran lagi kepada orang tua kita, bahkan kalau kita tidak mau taat, mau dengar-dengaran kepada Tuhan, ada akibat yang akan kita terima. Ada hukuman yang akan kita terima. Karena itu anak-anakku, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada papa dan mama, kepada guru-guru sekolah minggu. Bahkan terlebih kita harus dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Ketika kita menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik. Tuhan Yesus taat sampai ia mati di kayu salib, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu anak-anakku sekalian, jadilah anak yang patuh dan taat kepada orang tua, kepada Tuhan. Itulah anak yang baik. Selalu hidup taat kepada orang tua dan kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah kita boleh menjadi anak yang baik, anak yang patuh dan taat kepada orang tua, bahkan terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Adik-adik, siapkan semua persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita akan kumpulkan, kita menyanyi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan hatimu, janganlah
mau berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami buat Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami pun bersyukur kalau di tengah-tengah ibadah kami boleh mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami pula Tuhan pada pagi ini kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya apa yang kami beri boleh juga membantu pelayanan di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu Gereja Kibait Dirgantara. Yang sisa pada kami Tuhan berkati sehingga kami pakai juga untuk memuliakan Tuhan. Orang tua kami sebagai sumber berkat bagi kehidupan kami, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan dan juga di dalam usaha mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Waduh, kita kayaknya sudah mau berpisah ini. Sedihku. Aduh, tapi kita akan ketemu minggu depan ya. Saat ini kita akan mengakhiri menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Satu pujian yang mengatakan apa? Semesta bernyanyi. Semesta bernyanyi, semuanya penuh sukacita kepada Tuhan. Kita menyanyi pujian kita dan sejemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Baik anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, hamba mohon berkat daripadamu.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah turun menyertai dan memberkati kamu, memelihara kamu sekalian, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya boleh membawa berkat bagi kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan sebelum kita mengakhirinya, Pak Guru Wilson mau kasih kita pengumuman dulu. Ya, dengarkan baik-baik ya. Hari Minggu depan, ibadah sekolah minggu dimulai kembali pukul 8:30 pagi. Ingat ya, 8:30 pagi minggu depan. Dan kita akan berpisah dengan satu Kakak sama yang yang ada di lain. belakang silakan berdiri. Kita mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.